masa penghukuman. Dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya. Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan. Orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya, seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara, sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan, mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya, dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian. Dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun, mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya, dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada parak siang, bersiaplah si pembunuh. Orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzinah menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah. Pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air. Bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas.
Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia, berenga mengerumitnya, ia tidak diingat lagi. Kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki Ayub pasal 24. Tuhan Yesus memberkati. Di pasal 24 ini melanjutkan pergumulan Ayub. Jika di pasal 23 ia berbicara tentang Allah yang terasa diam, maka di pasal 24 ia mempertanyakan mengapa orang-orang jahat sering tampak hidup aman dan tidak segera dihukum. Ini adalah salah satu pertanyaan yang masih sering muncul hingga sekarang. Kita melihat di pasal 24 ini temanya adalah ketika kejahatan tampak berjaya, Allah tetap berdaulat. Sahabat-sahabat Ayub berulang kali mengatakan bahwa orang fasik pasti segera dihukum. Namun Ayub melihat kenyataan yang berbeda. Ia menyaksikan banyak orang jahat yang justru hidup tenang sementara orang benar menderita. Ayub tidak sedang meragukan keadilan Allah, tetapi ia bergumul untuk memahami mengapa penghakiman Allah seringkali tidak terjadi secepat yang diharapkan oleh manusia. Di ayat 1-4, ketidakadilan terhadap orang lemah. Ayub memulai dengan bertanya, mengapa Yang Maha Kuasa tidak menetapkan masa penghukuman? Kemudian ia menggambarkan berbagai bentuk penindasan. Orang memindahkan batas tanah untuk merampas milik orang lain. Kawanan ternak dirampas. Anak yatim kehilangan keledainya. Janda kehilangan lembunya sebagai jaminan. Orang miskin dipaksa menyingkir dari jalan. Ayub melihat bahwa yang menjadi korban adalah mereka yang paling lemah. Pelajaran di sini adalah Allah memperhatikan orang miskin, janda, dan anak yatim. Karena itu, umat Tuhan dipanggil untuk membela mereka yang tertindas. Di ayat 5-12, penderitaan orang miskin. Ayub melukiskan kehidupan orang miskin yang harus bekerja keras demi bertahan hidup. Mereka mencari makanan di padang, memanen hasil ladang orang lain, tidur tanpa pakaian yang layak, kehujanan dan kedinginan, diperas tenaganya, menangis meminta pertolongan. Semua ini menunjukkan bahwa dunia telah dirusak oleh dosa dan ketidakadilan. Di ayat 13-17, orang-orang yang mencintai kegelapan. Ayub menggambarkan beberapa jenis orang jahat, pembunuh yang beraksi saat fajar, pencuri yang bekerja pada malam hari, pejinah yang menunggu hari menjadi gelap.
Mereka menyukai kegelapan karena mengira tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Namun bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Manusia mungkin dapat menyembunyikan dosa dari sesamanya, tetapi tidak pernah dari Tuhan. Di ayat 18-25, Allah tetap menjadi hakim yang adil. Pada bagian ini, Ayub mengakui bahwa pada akhirnya orang fasik tidak akan luput dari penghakiman Allah. Mungkin mereka tampak berhasil untuk sementara waktu, tetapi hidup mereka tidak akan bertahan selamanya. Allah dapat memberi kesempatan kepada orang jahat untuk bertobat, tetapi bukan berarti Ia menyetujui kejahatan mereka. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Pelajaran rohani yang bisa kita ambil daripada pasal ini adalah yang pertama, dunia ini belum sepenuhnya adil. Kadang kita melihat orang jahat berhasil, sementara orang benar mengalami kesulitan. Keadaan itu bukan berarti Allah tidak adil. Penghakimannya seringkali berlangsung menurut waktunya, bukan menurut keinginan kita. Yang kedua adalah Tuhan melihat setiap ketidakadilan. Tidak ada air mata orang tertindas yang luput dari perhatian Tuhan. Ia mendengar cerita mereka sekalipun manusia mengabaikannya. Yang ketiga, jangan iri hati kepada keberhasilan orang lain. Keberhasilan tanpa Tuhan hanyalah sementara. Yang terpenting bukanlah kesuksesan sesaat, melainkan hidup yang berkenan kepada Allah. Yang keempat, jadilah pembela bagi yang lemah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui kepedulian kepada mereka yang miskin, kepada yang lemah dan yang tertindas. Yang kelima, percayalah kepada keadilan Allah. Ketika kita melihat kejahatan seolah menang, jangan kehilangan iman. Allah tetap memegang kendali atas sejarah dan pada waktunya Ia akan menegakkan keadilan dengan sempurna. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap hidup benar, tidak iri kepada orang fasik, dan terus mempercayakan setiap ketidakadilan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.